Hikmah yang ke-115. Lamma alimal haqqu minka wujudal malali. Allah Maha tahu. Tatkala di sini adalah karena Allah. Allah sudah tahu. Lamma alimal haqqu, tatkala Allah mengetahuimu, bukan sebelumnya tidak tahu, artinya Allah Maha tahu. Allah tahu minka darimu wujudal malali, ada sifat suka bosan. Kita ini punya sifat suka bosan dan Allah Maha tahu. Lawwana laka ta'ati, maka Allah mewarna-warnikan bentuk ketaatan. Ketaatan tidak model satu saja. Coba kalau ibadah hanya sholat tok ya. Tapi ada ibadah, ada sholat, ibadah ada puasa dan yang lain-lainnya. Wa alima fika, dan Allah tahu apa yang ada dalam dirimu min wujudis syarahi. Di sisi lain juga kadang kamu itu ada, manusia itu punya sifat syarah. Syarah itu kalau urusan makanan enggak selesai makannya, rakus. Tapi ini dalam ibadah. Ada sebagian orang di dalam beribadah itu ngejos, semangat, sehingga terus ingin menambah dan menambah. Fahajaruha anka fi ba'dil awqati, maka Allah batasi ketaatan-ketaatan tersebut dengan batasan-batasan waktu. Liyakuna, agar menjadi hammuka, semangatmu itu adalah iqamatas sholati, menegakkan solat. La wujudas sholati, bukan sekedar menghadirkan, mengadakan solat. Fama kullu musallin muqima, tidak semua orang yang solat itu menegakkan solat. Kita rinci satu demi satu. Allah Maha tahu bahwasanya kita ini suka bosan dalam melakukan kebaikan. Maka termasuk kasih sayang Allah kepada kita adalah ibadah itu macam-macam. Ibadah itu macam-macam. Bahkan satu macam pun kadang harus dimacam-macamkan. Contoh saja. Kita pernah menyeru misalnya bahwasanya ada pembangunan pondok pesantren. Ada seorang yang diberi oleh Allah rizki melimpah, dia menyumbang. Tapi pondok belum jadi ini. Karena dia sudah merasa nyumbang, ya tidak menyumbang lagi. Cuman di saat kita buat program baru lagi, ini ada program membuat saluran air. Dia keluar duit. Keluar duit, padahal bentuknya sama, mengeluarkan uang, tapi di saat penggunaannya dirubah menjadi mau. Dan ini nyata di sini. Ikhlas semuanya, cuman begitulah sifatnya orang itu kadang punya. Tadi kan saya sudah nyumbang, di saat ada program baru lagi. Makanya kenapa kita buat program-program yang banyak itu? Sebab kalau hanya satu program saja, malal. Itu kita juga mengambil daripada hikmah ini. Allah Subhanahu wa ta'ala membuat ibadah tidak hanya puasa saja. Ada salat, ada sedekah. Sehingga sesaat sedekah, sesaat sholat, sesaat puasa, begitu, agar tidak masuk wilayah bosan. Sebab kalau sudah masuk wilayah bosan, ujung-ujungnya adalah berhenti dan tidak beramal, rugilah dia. Di sisi lain ada satu orang itu, kita punya sifat juga di saat semangat, itu kadang-kadang terus. Tapi ujung-ujungnya adalah terputus. Sudah banyak ibadah, akhirnya terputus. Maka Allah yang maha hakim, yang maha bijak, tahu tentang hambanya, membuat bagaimana ibadah itu dengan warna-warni, macam-macam ibadah, agar kita itu bisa memilih ini, memilih itu, ganti ini, ganti itu, sehingga apa? Yang ada di hati kita adalah nyaman, tenang, tidak masuk wilayah bosan. Kemudian juga bagi yang bersemangat pun oleh Allah dibatasi. Saya lagi hobi sholat duha, paling pol 8 rakaat. Selesai. Sholat duhur, awas ya, biarpun kamu jago sholat, senang sholat, 4 rakaat sudah selesai. Nah, tujuannya apa?
Tujuannya adalah agar bisa fokus kepada amalan tersebut sehingga maksimal. Tujuannya liyakun. Jadi ada waktu itu kan dibatasi oleh Allah. Ibadah dibatasi biar dengan ibadah yang dibatasi waktunya kita bisa maksimal sehingga bisa menghadirkan ibadah dengan sempurna. Seperti sholat. Maka karena dia serius di dalam melaksanakan sholat, sempurna sholat, hamnya semangat di dalam hatinya di dalam melakukan sholat, bukan sekedar melakukan sholat melaksanakan kewajiban, tidak, tapi ada tujuan yang istimewa. Di dalam hatinya adalah iqamatus sholat, menegakkan sholat, rukun-rukunnya, kekhusyuannya. Nah, kalau kita melihat amalan yang Allah syariatkan untuk kita lihat bermacam-macam. Di sini adalah untuk menghindarkan diri kita dari kejenuhan, yang ujung daripada kejenuhan itu adalah meninggalkan amal. Ada suatu ketika ada orang, ya Abdullah, la takun kama Abdillah. Ada Nabi pernah menegur satu orang, hei fulan, kamu jangan seperti seseorang. Kamu, hei hamba Allah, kamu jangan seperti hamba Allah yang itu. Kenapa ya Rasulullah? Dia sholat malam banyak, setelah itu gak sholat lagi. Sholat semangat, mentang-mentang semangat langsung, wah saya malam ini lagi asik ibadah, semalam suntuk dia ibadah 1000 rakaat. Lihat syarahnya keluar, syarah semangat terus, akhirnya apa? Setan masuk di dalamnya. Besok di saat bangun mau sholat diingatkan sama setan, mau ngapain kau? Mau sholat ya setan. Ingat tidak kemarin sholat 1000 rakaat? Iya capek. Sudahlah capek, nanti tidur saja. Nah, makanya kalau orang ibadah tuh gak pakai aturan, tidak bisa istiqomah nanti pada akhirnya. Ngebut banyak, akhirnya esok harinya sudah gak lagi. Pada zaman Nabi ada orang begitu, ibadah, bosan, besok gak lagi. Tapi dibatasi, ada batasannya. Sholatmu ada batasannya. Dan warna-warni agar kau tidak bosan. Dibatasi agar kau bisa maksimal. Nah, ibadah, ada ibadah yang memang tidak dibatasi oleh Allah. Misalnya sholat sunnah mutlak. Pun demikian ada saat itu nggak boleh kita melakukan sholat sunnah mutlak di 5 waktu yang diharamkan. Nah, seperti itu. Jadi ada batasan-batasan dari Allah, itu tujuannya adalah agar kita maksimal. Waktu zuhur muasa panjang, mulai jam 12 sampai jam setengah 4, 3 jam setengah. Sholat 4 rakaat. Kalau sholat zuhur bebas, nggak pakai bilangan, nggak ditentukan oleh Allah, bingung kita melakukannya. Ada sini 10, 15, masih ada waktu. Tapi Allah batasi 4 rakaat sholat zuhur. Tujuannya apa? Tidak banyak, waktunya kan panjang, maka agar kita bisa maksimal di saat melakukan 4 rakaat ini. Tujuannya itu agar kita bisa khusyuk, karena apa? Waktunya panjang, amalan cuma 4 rakaat. Agar kita, himmah kita adalah di dalam melakukan sholat itu adalah untuk iqamatis sholati, menegakkan sholat. Mana sholat yang tegak itu adalah sholat yang penuh dengan syarat-syarat rukunnya, rukun luar zahir dan batin. Makanya kayak rumah itu tegak itu kalau penuh, ada tiang-tiangnya lengkap, ada khusyuknya, ada rukun. Tapi kalau nggak tegak ya roboh, rukunnya kurang, khusyuknya kurang. Maka di sini sholat duhur bisa memperpanjang bacaannya, khusyuk, pelan-pelan, tidak buru-buru. Karena apa? 4 tok, hanya 4 rakaat. Kemudian ada lagi ibadah yang memang tidak dibatasi oleh Allah, pembatasannya sangat sedikit, kayak sholat sunnah mutlak. Nah sekarang nanti masalah afdhaliyah. Sholat sunnah mutlak atau sholat tahajud, sholat di tengah malam, mana yang lebih bagus? Kalau kita melakukan sholat di tengah malam 2 jam, 1 jam aja deh, 1 jam, cuman hanya beberapa rakaat, 5 rakaat saja. Bagaimana dengan 1 jam sampai 50 rakaat, terpenuhi rukun-rukunnya? Baik, mana yang lebih bagus? Karena memang ini sholat memang tidak ada batasan bilangannya. Karena sholat malam itu bebas, tidak ada bilangannya, kecuali witirnya, bilangan witir sampai 11. Maka suka-suka
Kalau memang kita ingin memperpanjang bacaan, maka kita mendapatkan keutamaan bacaan Al-Quran di malam itu. Kalau kita bacaannya kita press tidak panjang, tapi berbanyak rokaat, banyak rokaatnya, jadi pahalanya sama nanti pada akhirnya. Karena sholatnya ini adalah tidak ditentukan bilangannya. Sholat malam misalnya kita melakukan sholat malam 10 rokaat dalam tempo 1 jam, dan 2 rokaat dalam tempo 1 jam, karena sholatnya tidak ada bilangannya. Maka yang melakukan sholat 2 rokaat dalam tempo 1 jam, maka sesungguhnya dia mendapatkan keutamaan bacaan yang panjang, tapi rokaatnya tidak. Tapi yang memperbanyak rokaat tentu bacaannya pendek, maka dia mendapatkan keutamaan rokaat yang panjang banyak tapi bacaannya pendek. Hasilnya sama, karena memang ini tidak sholat yang tidak dibatasi oleh Allah. Nah, ini berbeda dengan sholat-sholat yang sudah dibatasi bilangannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka bilangan itu ada maknanya. 1 jam sholat, 1 jam. Oh, sholat banyak banget, anggap saja 1 jam. 1 jam sholat duha 2 rakaat dengan 1 jam sholat duha 4 rakaat. 1 jam sholat duha 2 rakaat dengan 1 jam sholat duha 8 rakaat, maka lebih bagus tahajud 1 jam sholat duha 8 rakaat. Karena apa? 8 rakaat bilangan yang diinginkan. Jadi bilangan semakin banyak juga ada nilainya khusus di hadapan Allah. Seperti itu. Biarpun ukuran bacaannya berkurang dibanding yang 2 rakaat, akan tapi kenapa? Hitungan bilangannya dimaksud. Seperti itulah diantaranya masalah amalan-amalan. Kembali kepada hikmahnya Ibn Athaillah As-Sakandari. Karena memang kita ini punya sifat bosan, maka Allah yang maha hakim, maha bijak telah membuat ibadah tidak satu model. Maka kita harus menjawab dengan syukur, karena ibadah itu tidak satu model, maka hendaknya kita cicipi semua ibadah itu. Sampai dikatakan kalau kita mendengar satu sunnah, lakukan biarpun marrah, biarpun sekali seumur hidup kita. Jangan sampai kita mendengar petuah tentang sunnah lalu kita tidak mengamalkannya. Adapun masalah keistiqomahan, kita ambil istiqomah dari beberapa amalan. Artinya jangan sampai kita menerima ilmu tentang sunnah, tentang amalan. Kalau wajib kan harus dilaksanakan, kita tidak akan bicarakan lagi. Amalan-amalan sunnah, maka hendaknya kita mengamalkan biarpun seumur hidup sekali, agar rasakan. Apalagi diperbanyak. Kalau kita punya waktu sehari 24 jam, maka hendaknya kita bagi waktu kita. Ini termasuk teguran, jangan sampai waktu kita hanya untuk baca zikir la ilaha illallah saja. Warna-warni dong, ada la ilaha, ada subhanallah, ada ini. Maka paling kita bisa membuat begini, yang jelas dalam 24 jam ini akan aku jadikan waktuku untuk berzikir 1 jam. Oke. Siapkan waktu untuk berzikir 1 jam. Lalu zikir apa yang harus aku hadirkan? Ambil hikmahnya membaca subhanallah, ambil faedah dari baca la ilallah, ambil istilah, dikumpulin. Padahal kalau seandainya orang setiap hari mengucapkan la ilaha illallah, la ilallah, zikir semuanya. Zikir semuanya. Dan ada pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Cuman dia tidak mendapatkan sirru zikir, rahasia zikir yang lainnya. Sebab zikir itu ada rohnya, ada maknawiyatnya yang Allah berikan, Allah titipkan melalui zikir itu. Sehingga hendaknya kita bisa merasakan semua amal-amal baik itu. Jadi karena Allah membuat warna-warni amal ibadah, maka hendaknya pun kita mencicipi semua warna-warni itu, agar kita mendapatkan keutamaan. Bahkan dalam pesan dari Nabi, kita tidak boleh meremehkan kebaikan seperti apapun dan sekecil apapun, karena tidak tahu barangkali keridhaan Allah ada di balik kebaikan yang kecil itu. Nah, mari kita bersemangat di saat kita mendengar dari baginda Nabi atau dari ulama tentang sebuah amal baik, bercita-citalah kita untuk mengamalkannya. Dan itu akan membuat hati kita itu semakin nyaman dalam beribadah. Karena apa? Secara otomatis kita menghilangkan sifat bosan kita dari ibadah ke ibadah. Bahkan kita bisa menyiasati kok, misalnya kita pengen sholat
Saya ingin melakukan sholat dalam semalam tuh 50 rakaat. Duduk, berat banget 50 rakaat. Cuman kalau 50 rakaatnya saya selang-selingi enak. Apa itu 50 rakaat saya selingi? Ya, antara 2 rakaat saya baca buku. Habis 2 rakaat saya ngelihat apa kayak gitu, ngelihat anak ngontrol. 2 rakaat tidak jenuh. Mungkin seorang murakib atau ustadz yang malam itu dapat tugas ngontrol. Setiap depan pintu kamarnya santri dia ngelar sejadah sholat. Nggak pakai sejadah sah, sholat. Kamarnya 20 rakaat kali 2. 20 kamar kali 2 rakaat sudah 40, tinggal nambah 10 dan di kamarnya sendiri. 50 rakaat semalam. Ibaratnya begitu. Dan itu tidak terasa. Dan tidak terasa kita dengan warna-warni semacam itu. Makanya zikir-zikir yang selama ini kita baca tidak satu model, bermacam-macam. Dan setiap zikir ada faedah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada di zikir yang lain. Zikir la ilallah ada keutamanya yang tidak ada pada zikir subhanallah. Begitulah Allah yang Maha Kasih. Maka dari itu hendaknya kita pun mencicipi dari warna-warni ibadah yang Allah berikan kepada kita. Jangan sampai lewat. Lakukan. Biarpun sekali seumur hidup kita tentang sebuah sunnah Nabi SAW. Kesunahan. Nah kemudian setelah itu, karena Allah tahu kalau sudah kadung semangat seorang hamba ini kadang-kadang ngegasnya itu sudah nggak kira-kira. Tapi ini ujung-ujungnya nanti bosan. Maka batasilah. Oke. Aku malam ini semangat sekali. Kelihatannya enak betul, kantuk kok gak ada malam ini. Saya akan melakukan sholat. Oke, batasi. Tapi maksimalkan kualitasnya. Aku akan melakukan sholat witir 11 rakaat. Oke. Akan tapi apa? Biasanya 11 rakaat aku lakukan hanya cukup 15 menit. Cuman karena kelihatan aku ini saat ini segar dan luar biasa, aku akan jadikan 11 rakaat itu menjadi 1 jam. Nah, memaksimalkan itu. Jadi membatasi agar kita tidak memperbanyak kuantitas ibadah, kita memperhatikan kualitas. Kita tidak memperbanyak bilangan ibadahnya, tapi dengan dibatasi waktu tadi, waktumu hanya sebegini. Maka sholat yang kau lakukan adalah batasi berapa rakaat yang bisa kau lakukan dalam sholat ini, maksimalkan. Termasuk ini cerdas. Kalau kita kembali kepada misalnya ibadah kan tadi mulawan, Allah yulawin, mewarna-warnai. Sedekah sama juga. Kalau kita punya uang 100.000 rupiah, kita mau sedekah, cuman memang kocek kita sangat terbatas. Kita tidak punya uang untuk bersedekah kecuali hanya 100.000 rupiah. Maka dari uang yang sangat terbatas ini, jadikanlah amalmu ini adalah maksimal. Kau letakkan di mana 100.000 rupiah ini? Kau sedekahkan orang kaya, dapat pahala, tapi sedikit. Baik, lalu gimana? Lalu dia berpikir, duitnya tetap 100. Akan aku berikan kepada orang fakir. Lebih banyak daripada di saat kita berikan daripada orang kaya. Oke, tapi saya lebih pengen banyak lagi. Saya akan cari orang fakir yang sakit, yang butuhkannya. Ada lagi yang lainnya, orang fakir yang kebetulan mau menuntut ilmu nggak bisa, biar jadi ulama. Loh, 100.000 uangnya, tapi menjadi maksimal di saat dia berpikir. Ya, kau batasi uangmu dengan 100.000, tapi maksimalkan. Kepada siapa akan kau berikan? Kau batasi waktu sholatmu cuma 1 jam saja, maksimalkan. Ini liyakun hammuk, sehingga waktu melakukan sholat ini karena dibatasi agar kita serius di dalam sholatnya. Nah, bahayanya nanti kalau orang hanya mementingkan bilangan. Lihat, saya akan batasi deh, pokoknya setiap malam aku akan sholat 500 rakaat. Sholatnya apa? Kalau lagi, enggak usah pakai deh 500 kayak Imam Hasan, enggak usah, kita anggap saja 10 rakaat deh. Kan banyak. Saya ingin nambah lagi 20, 50. Sehingga di dalam melaksanakan ibadah ini yang dibidik adalah bilangan. Orang berzikir, bukan kualitas zikirnya. Subhanallah, saya ingin sholawat 1000.
banyak banget dibatasi 1000 dalam 1 jam. Akhirnya nggak kualitas. Akan tapi maksudnya apa? Batasi. Oke lah, aku akan batasi, nggak perlu. Kalau nggak pakai batas nggak jelas. Jadi dibatasi, tapi di balik batas ini, di dalam batas ini, waktu ini, aku akan baca dengan seksama, dengan pelan, dengan serius, dengan khusyuk. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali, dan seterusnya. Jadi agar kita bisa khusyuk, coba saja selama ini. Kalau harus baca salawat 4414, baca apa kamu? Direkam saja nggak paham dia. Karena apa? Bukan kualitas lagi. Sholatnya semalam 100 rakaat. Makanya kata Ibn Al-Sakandari, lihat, awas. Semangatmu untuk memperbanyak tidak dibarengi dengan kesadaran kalau kita punya, yaitu terlalu semangat, tapi kalau tidak dibatasi nanti malah menjadi semangat yang menjadikan orang tidak melakukan, atau paling tidak amalnya sudah tidak sempurna lagi. Sholatnya banyak, tapi begitu ngebut sehingga hampir tidak terpenuhi, atau ada rukun-rukun yang tidak terpenuhi. Itu bahayanya. Maka dari itu hikmah daripada Allah batasi ibadah-ibadah kita dengan waktu-waktu yang sangat terbatas itu agar kita faham, agar kita bisa mengerti bahasanya tujuannya adalah agar kita maksimal di dalam melaksanakan ibadah. Sehingga kalau sholat bukan sekedar sholat, mengadakan sholat, akan tapi harus ada iqamatus sholah, menegakkan sholat dengan benar, terpenuhi seperti bangunan yang tegak, adalah harus tiang-tiangnya sempurna. Dan sholat akan dianggap sebagai sholat yang benar, seperti bangunan dianggap sebagai bangunan yang benar, harus lengkap dengan segala sesuatu yang dibutuhkan di dalam bangunan tersebut. Di dalam sholat pun demikian, syarat rukunnya terpenuhi, kekhusyuannya pun juga terpenuhi. Fama kullu musallin muqima. Tidak semua orang yang melaksanakan sholat itu telah menegakkan sholat. Ada orang sholatnya sholat begitu saja, dari awal akhir tuh ngelamun, bengong, bahkan mungkin tidak membaca. Bengong, lihat. Ingat di rumah bangun lagi ngapain? Imamnya tiba-tiba sudah ruko, ikut ruko. Sholat tapi laisa muqiman, tidak melaksanakan, tidak menegakkan sholat. Dia melakukan sholat, bukan menegakkan sholat. Tapi yang serius, lihat, sholatnya tidak buru-buru, pelan-pelan. Dia membaca bacaan dengan bacaan yang fasih, dengan tartil, khusyuk, dirasakan. Lihat, sujudnya pun tenang, rukuknya juga nyaman, berdirinya pun juga tenang. Nah, itu yang diinginkan Ibn Al-Sakandari. Sholatmu harus sholat yang ditegakkan, bukan sekedar sholat yang dilaksanakan. Kalau sekedar sholat yang dilaksanakan, sudah penting sholat assalamualaikum, assalamualaikum. Tapi yang menegakkan sholat serius, mulai dari takbir yang disadari kalau dia lagi mengagungkan Allah, Allahu Akbar, baca doa iftitah, baca surat Al-Fatihah khusyuk, rukuknya pun dinikmati. Ini ketawaduanku kepada Allah, aku rukus. Kemudian sampai sujud, merasakan dirinya seorang hamba yang rendah di hadapan Zat yang Maha Agung. Kemudian itu terus begitu merasakan ini. Fama kullu musallin, tidak semua orang yang melakukan sholat itu mereka menegakkan sholat. Ada orang sholat-sholatan hanya sekedar mengukur kewajiban, selesai. Tapi bagi orang yang kenal Allah, tidak. Baginda Nabi imamnya adalah sholat adalah jadikan penghibur, penyejuk hatinya. Jadi penyejuk hatinya, bahkan bagi Nabi hiburannya adalah sholat. Kalau memanggil ya Bilal arihna bis sholat, kalau dalam keadaan tidak nyaman suasana, minta kapan ya Bilal, mana kapan sholat tiba, arihna, bikin aku senang bis sholati, dengan sholat. Dan begitu juga para kekasih Allah yang sudah sampai kepada maqam ma'rifah kepada Allah, maka ibadah bagi beliau adalah sebuah kenikmatan. Sholat sebuah kenikmatan yang menjadikan mereka senang adalah di saat matahari terbenam, dan akan menjadikan mereka sedih di saat matahari terbit. Karena kalau matahari terbit, dia harus berurusan dengan manusia, dan wajib karena dia harus cari makan dan sebagainya. Tapi kalau matahari terbenam, dia akan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi menikmati malam itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berusaha untuk bisa merasakan semua warna-warni ibadah yang Allah syariatkan untuk kita semampu kita. Kemudian mari kita serius dalam melakukan ibadah, dan jangan di lost tanpa ada batas, akan tapi batasi, akan tapi menjadi maksimal dalam ibadah kita. Jangan sampai ibadah yang tidak teratur
ujung-ujungnya adalah menjadi bosan dalam melakukan ibadah atau ibadah yang tidak terpenuhi syarat rukunnya sehingga menjadi ibadah yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ada orang terlena. Pernah dengar cerita tentang sholat tarawih ngebut? Nah ini. Kemudian ada lagi sholat apa? Baca Al-Quran khatamnya sampai membaca Al-Quran, ada membaca Al-Quran khataman 8 jam, 7 jam. Direkam saja mungkin dia tidak bisa mendengar. Akan tapi kita harus paham tujuan kita adalah bagaimana membaca Al-Quran pelan-pelan, tartil, kita mentadaburi, merenungi. Qurannya tetap 30 juz. Akan tapi ketahuilah, di saat membaca kita dengan serius, maka akan ada faedah-faedah yang kita dapat. Pemahaman, ketenangan batin, dan juga kita melaksanakan bacaan sesuai dengan tuntunan. Kalau tidak, maka kita akan masuk wilayah maksiat juga. Baik, mari kita serius dalam melaksanakan ibadah. Harus ada fokus, kemudian setelah itu serius, kemudian juga istiqomah, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala bisa menjadikan kita benar-benar orang yang faham tentang mana ibadah yang lebih penting bagi kita, prioritas ibadah. Jadi ibadah itu ada prioritas. Makanya kalau fardu ini ibadah, fardu nomor 1. Dalam sholat saja, sholat fardu adalah nomor 1. Martabat. Martabat yang kedua adalah sholat sunnah, sunnah rawatib. Martabat yang kedua sholat sunnah rawatib. Martabat yang ketiga adalah sholat sunnah, sunnah yang mutlak, dan yang setingkat dengan sholat sunnah mutlak. Maka sholat sunnah mutlak nggak bisa menyamai dengan rawatib. Sehingga sholat raweh itu utama, tapi nggak bisa mengalahkan ba'diyah isya. Karena ada banyak orang tidak sholat ba'diyah isya, tapi sholat taraweh. Ada banyak, bukan satu, banyak. Padahal sholat ba'diyah isya lebih utama daripada sholat tarawehnya. Ada mungkin sholat tasbih yang dilakukan dengan rombongan berjamaah sholat tasbih, masya Allah, dilakukan habis isya. Cuman dia menganggap sholat tasbih itu panjang, akhirnya tidak qabliyah isya, tidak ba'diyah isya. Nah, nggak bener ini, nggak ngerti prioritas. Padahal yang namanya ba'diyah isya mengalahkan tasbih, sebandingannya gimana? Nggak bisa dibandingkan. Teramat jauh dan jauh dan jauh. Seperti itu. Semoga Allah mudahkan kita untuk beramal baik, dan kita bisa memilih mana yang terbaik, sehingga pahala kita pun menjadi pahala yang terbanyak, sehingga kita semakin tinggi pangkat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala.